Nanti ada teoritis dan sebagainya mungkin ada sedikit-sedikit, tapi secara praktiknya akan kelihatan apa yang akan kalian presentasikan, apa yang kalian kerjakan di industri, terus kalian presentasikan, itu yang akan kita uji, yang akan kita coba nilai. Yang kedua, penilaiannya laporannya. Jadi pelaporan itu akan kita nilai pelatihannya, visinya, terus tata bahasanya dan sebagainya. Kalau penilaian dari industri itu kita nggak akan otak-atik. Walaupun misalkan pas presentasi kalian singkat saya perkenalkan diri, saya adalah Siddiq Badruddin dari kelas 11 kemudian berdirinya saya di sini. Saya akan mempresentasikan hasil-hasil dari pelaksanaan prakarya yang saya laksanakan di PT Anda di Lestari. Adapun yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu modul 1 makan bakar dan tujuan prakarya, lalu waktu dan tempat pelaksanaan prakarya, dan lintas sejarah perusahaan, lalu pelaksanaan di industri dan teknologi dari kesimpulan. Yang pertama, tentang bakar prakarya. Praktik kerja industri atau yang sering kita kenal dengan sebutan prakarya ini merupakan program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melatih kemampuan siswa di dalam dunia industri. Pelaksanaan prakarya ini dilakukan agar siswa bisa memahami dan mengukur seberapa jauh kemampuan kompetensi keahlian yang dimilikinya. Diharapkan dengan kegiatan prakarya ini siswa bisa mendapatkan untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Saat sudah memasuki dunia kerja nantinya, diharapkan juga siswa dapat bersaing secara sehat baik di bidang industri maupun di bidang usaha. Adapun tujuan-tujuan dari prakarya ini salah satunya adalah satu, untuk memperoleh pengetahuan dari tempat magang atau tempat PKL. Lalu untuk mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya di industrinya langsung, dan juga untuk memperoleh pengalaman kerja di industri, dan yang terakhir untuk mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh dari sekolah ke dunia industri. Waktu dan pelaksanaan prakarya yang saya lakukan kemarin, bagaimana cara merekod data ini? Pertama-tama cetak suhu pada trafonya, lalu cetak juga kapasitas oli yang tertera pada indikator trafonya. Lalu yang tidak sudah dilanjutkan mencatat perkembangan tegangan, lalu CST pada panel VDFP atau LVDFP. Kesimpulan yang saya dapatkan sudah melaksanakan kegiatan prakarya ini, saya menambah pengetahuan saya baik di bidang kelistrikan maupun bidang lain seperti bidang sipil dan bidang APAC. Lalu juga saya menjadi mengetahui budaya-budaya kerja di industri dan juga wawasan dan juga menambah pengalaman. Selain itu juga saya juga mengenal mesin-mesin baru yang awalnya saya tidak ketahui dan juga alat-alatnya yang hanya khusus ada di industri. Yang paling penting juga saya juga diajarkan untuk bekerja secara efisien, baik secara individu maupun berkelompok. Nutereh mawatnya. Oke, pertanyaannya. Pada saat awal Anda datang, karena ini berhubungan dengan mall ya. Yang namanya berhubungan dengan mall berarti berhubungan dengan banyak orang. Kita bekerja di tengah-tengah banyak orang yang menjadi tuan kita. Nah, itu bagaimana perasaannya saat bekerja di bawah pandangan para konsumen? Ya. Awalnya saya juga rada tegang gitu ya, tapi kalau sudah terbiasa menjadi tenang gitu. Oke, yang lain. Ya. Perasaan saya sama PKL di Arten itu, saya juga kan asal itu kayak malam-malam gitu kan, bahkan ngeliatin banyak orang itu kan, tiap orang itu lewat bawa-bawa ke tempat-tempat yang lain.
Takut apa? Takut salah. Enggak, bukan takut kan. Kita kan bisa ada kebocoran juga. Takut kena konsumen gitu Pak. Oh, good. Jadi pada saat Anda bekerja itu kan konsumen nomor satu ya. Jangan sampai kita mengecewakan konsumen kan. Tapi kalau misalkan Anda bekerja diliatin konsumen tidak gengsi kan. Nah itu. Oke Bayu, gimana? Sampai kemarin Bapak lihat lagi gali-gali gorong-gorong. Nah itu kan. Ya. Sama kayak tadi awalnya sama juga sih gugup, gak tegang sama ya gak tahu apa gitu, tapi lama kelamaan ya sama pegawai juga kita dikenalin sama mesin-mesin apa sama apa dikenalkan semua kayak tempat, alat dan apa aja yang dilakukan selama kita sebagai pegawai di sana gitu. Kalau si Pak Hujan mah nggak usah ditanya lah. Nah, si Pak Hujan mah kan pasti langsung cem gitu ya dengan mall. Wah mall nih dunia saya gitu. Gimana Pak? Ya gimana Pak Hujan? Perasaan dari sekolah kan kalau kerja juga teman-teman kadang-kadang cuek ya. Nah teman-teman apalagi teman-teman seragamnya sama lah gitu kan. Tapi kan pada saat datang ke mall, wah yang bajunya 2 juta, 3 juta kan gitu kan. Nah melihatin kan ke kita, ya naon jelema gawe di dia kan gitu kan. Nah bagaimana perasaan kamu? Awal dulu saya ingin tahu dulu supaya nanti kesananya kita akan membuat satu kesimpulan bentuk bahwa pekerjaan yang ada di lapangan tuh ya jangan membuat kita sampai salah atau gagal fokus dalam pekerjaan. Nah, silakan Pak Hujan gimana? Sama sih Pak, yang pertama masuk itu tanggung, malu, depende lah Pak, untuk saudara Pak. Ya. Dan semakin sedikit jadinya pendek disuruh kerja sendiri juga bisa. Terus kompon, ngechat, apa jalan, kayak biasanya kalau itu. Oke. Kan kalau di yang dulu nih, yang tahun dulu ya. Kan kalau yang paling banyak itu kita harus melayani stand ya. Ya kayak Jelo gitu ya, yang gitu kan. Nah, itu seberapa banyak komplain dari mereka untuk yang berhubungan dengan kita dulu ya, dengan kelistrikan, tidak dengan sipil. Walaupun Anda kan bekerja sampai, walaupun Anda di otomasi, Anda bekerja sampai di bagian sipil kayak tadi bersihin gorong-gorong, ngomongin gorong-gorong kan. Itu ya resiko kita nanti pada saat bekerja. Jadi pada saat nanti Anda bekerja harus berpikiran bahwa oh tidak selamanya bahwa ilmu yang kita dapat itu sama dengan keinginan kita pada saat kerja. Jadi harus siap. Gitu kan gitu ya. Nah, seberapa banyak komplain? Karena kalau yang gitu kan dia nggak mau ada masalah kan? Apalagi stand misalkan Jelo lah lagi pakai opennya listriknya mati. Nu tadina jadi setengah mateng kan nggak mungkin dijual, betul nggak? Nah itu seberapa banyak komplain dan bagaimana penanganannya? Silakan ada yang jawab. Biasanya kalau ada komplain itu nggak langsung ke operator, biasanya itu langsung ke IC dulu, dari IC langsung ke operator. Itu juga tergantung misalnya kalau biasanya kebanyakan komplain itu dari turun MCB doang Pak, lantai 5. Kalau tenan-tenan kayak KFC, kayak McD, AW kayak gitu sih jarang Pak. Kalau gitu. Terus kalau ada komplain-komplain kayak kalau misalnya bukan yang kerusakannya bukan dari mall itu, bukan tanggung jawab kita Pak, tapi ada lagi yang tanggung jawab itu yang biasanya dari tenan-tenan itu tersebut Pak, bukan dari mall. Kalau dari mall itu cuman tanggung jawab, menjadi tanggung jawab arus listrikan dari mallnya doang Pak, sumbernya doang, bukan dari tenan. Kalau ada lampu atau apa bukan tanggung jawab kita. Oke. Tapi kan kayak tadi Anda kalau yang Bang Samek di KFC dia nggak pernah turun kan? Nah, berarti ada nggak sistem dijelaskan oleh pembimbing Anda bahwa oh ini ada prioritas nih, bahwa lantai 1 nggak boleh mati sama sekali, lantai 5 menanglah parem. Ada nggak SOP kayak gitu? Apa? Ya. Untuk SOP enggak sih, tapi memang biasanya didahulukan yang lantai dasar dulu biasanya Pak. Oh. Lantai-lantai yang biasa lantai dibuka,
ya sendiri kesan itu mas. Ya. Berarti kalau yang di lantai 5 misalkan jelo di lantai 5 trip turun. Nah, kita perbaiki. Naikin lagi. Berarti naikinnya itu nggak boleh oleh yang punya stand, tapi harus oleh operator. Ya, biasanya Oke. juga, ya, Pak. Biasanya juga ada ruangannya gitu, ruangan room dan fungsinya hanya dimiliki oleh tim engineering saja. Oh, oke. Jadi saya kira MCB-nya kayak di ruko-ruko kan, MCB-nya sendiri-sendiri ya. Oh, ternyata ini MCB-nya langsung ada di panel ya. Ya dari covernya ada, tapi ada lagi di mananya di tulisannya. Ya, oke. Di situ kan ada tulisannya. Misalkan ini panel lantai 1, OJ ini ada MACD, ada ini gitu kan. Oke. Kalau yang sering turun, pertanyaannya, apakah MCB yang ada di toko atau MCB yang ada di panel? Biasanya yang ada di panel sih Pak, kadang-kadang juga kapasitasnya menjadi ada yang kapasitasnya melebihi dari kapasitas yang sudah tersebut. Berarti kan bahaya itu. Nah, kalau misalkan sering trip yang di panel, berarti yang di panel akan cepat rusak dan cepat kebakaran, malah bisa kebakaran satu panel. Satu panel bisa membahayakan seluruhnya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kan seharusnya MCB yang ada di konsumen itu tidak boleh lebih besar daripada MCB yang ada di panel. Nah, itu pertanyaannya. Pernah nggak ditanyakan sama leader engineering? Ini Pak, apakah ini harus ada istilahnya Pak? Perbaikan ulang ya? Ya, Pak. Biasanya kalau udah ketahuan gitu Pak, mau gitu biasanya langsung diganti kan sininya. Oh. Ganti kok ini biasa. Oh, berarti dia ngegantinya sendiri. Ya, Yang punya ada itu lagi Pak dari engineering dari mesin tenannya punya. Ya, Pak. kalau yang tanahnya misalkan tokonya yang salah, tapi itu kalau tokonya tanahnya sama engineeringnya gitu. Oh, jadi kalau misalnya udah turun 3 kali masih aja pengen dinaikin itu kena penalti Pak. oh, oke, siap. Jadi kalau gitu berarti si Anda itu bekerja sebenarnya bukan untuk melayani dalam tanda kutip ya, melayani setiap stand, tapi Anda khususnya adalah melayani semua stand di dalam panel. Karena ternyata di setiap stand juga ada engineering khusus masing-masing kan. Dan engineering khusus itu jika melanggar, maka Anda boleh memberikan report pada leader bahwa ini sudah 3 kali gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya. Pokoknya dia ada pekerjaan menyalakan MCB-nya. Itu emang saya kan untuk menulis itu dia harus pegang dulu. Iya Pak. Jadi Pak, kan yang seperti yang saudara bilang. Jadi kalau misalkan toko dari ini, A, Terus menyalakan MCB di lantai 5. ya itu maksudnya yang Keterangannya ya. Bedroom itu banyak Pak, ada bedroom 1 itu Ya. khusus parkiran, yang listriknya bedroom 2 itu khusus tenannya. Jadi pelantanya ada Pak, metode itu pelantanya ada. Ada bedroom dari, tapi setiap bedroom 2 itu dekat toilet, biasanya semua dari sampai ground sampai roof itu biasanya toilet. Ada lagi Pak, ada bedroom 2, 3, 4. Emang itu butuh waktu udah lama. Ya paling dari tempat engineering apa saja sih Pak itu aja. Seberapa menit? Paling 15 menit Pak. Yang Terus nyari dulu tokonya yang mati, Ya, yang mana kan bisa juga banyak Pak bloknya. Ya. Ada blok Kalau A, yang blok B, lantai 5 detek cara Iya, Pak, yang beda kan setiap bloknya ada metrumnya. ada Misalkan metrum, ada panelnya berarti lagi Pak. metrum 2 gitu. Metrum 3 ada panel yang di tiang, banyak Pak. Oh, jadi setiap ruangan, nah, secara logika ya, setiap ruangan itu berarti terbagi-bagi atas beberapa panel. Ya, kan kalau Anda nyebutnya metrum. Nah, kalau kita kan nyebutnya, kalau orang listrik biasanya nyebutnya PHB, panel hubung bagi kan. Misalkan blok pakaian, PHB-nya dekat WC perempuan, ya kan? Terus blok alat-alat rumah tangga dekat WC laki-laki. Nah, pada saat ada kerusakan, berarti kan Anda harus paham ya. Oh, mana ya nurusak, misalkan gitu kan? Oh, nurusak ternyata alat-alat rumah tangga, berarti Anda langsung kan ke PHB laki-laki kan?
Ya yang terdekat, ya yang terdekat itu kan yang laki-laki kan nggak mungkin. Kenapa kalau misalkan Anda yang rusaknya adalah alat-alat rumah tangga, Anda nggak mungkin kan ke PHB. Nah itu kan ada gambarnya kan, ada pemberitahuan. Iya. Ada pernah dikasih juga dana itunya, dana bangunannya ada. Oke. Metronya ini. Oke. Jadi metrum itu bahasa mereka. Kalau bahasa kita namanya PHB, panel hubung bagi. Hubung bagi, Kang. Hubung singkat tuh mahal. Iya, benar. Ya, tahu. Ada tamunya juga. Antraponya itu sampai 20 Iya. kilo. Apakah ada kalian tidak boleh membawa handphone pada saat report dan harus memakai perlengkapan atau peralatan khusus karena kan misalnya dalam seperti apa Yang kita berapa? tahu kan nanti takutnya kalau yang besar yang gede ada kalau membawa sesuatu yang tidak dibolehkan ada Ya, yang berapa? Kamu ya kak, Pak Bayu boleh lah. Kalau SOP-nya dia tidak boleh membawa handphone dan intinya memakai sepatu safety untuk ada batasan amannya. Baik misalnya di sini telepon kita di sini ada batasnya atas yang kuning ini. berapa meter yang kira-kira pastinya berapa meter minimal Tapi 30 cm aja dari kamu ke yang Ke kitanya batas 50. Lainnya warna apa? kuning. Oke. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini dan rekan saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifadli. Dan saya Eko Laksana. Jadi saya dan rekan saya di sini akan menjelaskan tentang hasil laporan rekening kerja lapangan. PT Aqua Golden Mississippi. Daftar isi yaitu yang pertama ada sejarah perusahaan, yang kedua ada produk perusahaan, dan yang ketiga keselamatan kerja perusahaan, keempat alur produk, kelima preventive maintenance, dan yang terakhir keenam ada kesimpulan. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi lahir atas ide almarhum Bapak Tirto Utomo pada tahun 1930 sampai 1994. Resin yang sudah dikeringkan dicampur dengan gluius, glue efek, kemudian ditransfer ke barel. Barel ini yaitu mencairkan resin dan glue efek dengan suhu 280 derajat Celcius. Kemudian ditransfer ke mol. Jadi resin dan glue efek yang sudah cair dicetak menjadi preform. Nah, kemudian setelah dicetak ditransfer ke robot berfungsi untuk mentransfer ke konveyor, dan setelah di robot ditransfer ke konveyor itu berfungsi untuk mentransfer ke elevator. Nah, elevator pun berfungsi untuk mentransfer ke strike, dan strike itu adalah penyimpanan dalam satu kerangkeng. Nah, kemudian mesin kedua yaitu mesin SBO 14, yaitu mesin pembuatan dari Primo ya, di perusahaan industri menambah ilmu yang sangat berharga dan menambah pengalaman. Cukup sekian dari kita berdua. Apabila ada pertanyaan, enggak Pak? Hei,
ke bagian pertama wae. Jadi di PT Aqua Golden Mississippi pun botolnya dibuat sendiri ya. Iya Pak. Oke, walaupun ada yang didatangkan dari luar. Ya Pak. Oke. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya adalah dari mulai peeling. Ya, karena di situ nanti Anda juga ada untuk pengaturan pengisian airnya itu di program kan ya. Nah, pernah nggak Anda tahu berapa lama pengisian botol dari isi sampai selesai? Berapa lama waktunya? Pernah nanya nggak? Yang 19 liter ya berarti kan ini kan? Yang 600 mili. Oh, yang 600 mili yang kecil. Ya. Berapa? Berapa lama pengisiannya? Pernah nggak dihitung atau ditanyakan? Ini mah jadi ngitungnya misalkan sejam teh, jadi diputar misalkan sejam 1000 botol, jadi gitu. Iya, kalau misalkan kalau itu kan per 1000 botol. Ya. Kan kalau misalkan si teknisi PLC-nya dia harus memahami dong dalam pengisian peeling botol 600 ml itu dalam mengisi sekali mulai keluar air sampai akhir itu berapa detik atau misalkan sepersekian detik, sehingga nanti dikalkulasikan jadi dalam 1 menit itu 1000 botol misalkan. Kan harusnya seperti itu. Pernah nggak nanya, Pak ini berapa detik ya? Pak, paling kita pernah nanya misalkan sejam ini sekian botol. Ya itu kan Anda katakannya sejam, tapi berarti kan Anda nggak pernah nanyain berapa detik dalam pengisian itu. Jadi itu Pak, jadi sangat cepat ya nih Pak. Jadi Iya, pernah nggak nanya? Saya biasanya nggak nanya bahwa kamu mau secepat apa, pernah nggak nanya? Nggak. Oke, jawabannya. Jadi itu ya. Jadi nanti karena kalau misalkan kita lihat kakak kalian yang kerja di satu pabrik ada gitu kan, di situ dia harus mengembangkan sehingga dia ditantang oleh leadernya itu bagaimana membuat program PLC-nya itu supaya pilihnya cepat, sehingga nanti dalam per jamnya, kalau Anda kan statis ya, nanti di sana statis misalkan 1 menit itu 1000. Nah yang ini yang engineering ini dia ditantang selalu bahwa bagaimana caranya kalau hari ini misalkan dalam 1 menitnya 1000, besok bisa nggak jadi 1001 atau besok bisa nggak 1002, karena kan kalau semakin banyak perusahaan semakin untung ya. Nah itu yang seharusnya ditanyakan seperti itu. Terus yang kedua, tadi Anda tanyakan tentang preventive maintenance. Preventive maintenance itu apakah setelah terjadi kerusakan atau sebelum kerusakan? Nah, izin menjawab Pak. Ya. Jadi kalau misalkan preventive maintenance itu dilakukan seminggu sekali. Misalkan sebelum itu juga kalau misalkan ada kerusakan kita juga melakukan preventive maintenance itu. Jadi kerusakan itu kan kita nggak bisa mendeteksi apa itu terjadi. Jadi ketika kerusakan itu bakal ada preventive maintenance. Tapi kalau misalkan diwajibkannya, jadi seminggu sekali itu preventive maintenance sekalian kayak misalkan ngecek kalau ada yang rusak atau yang harus perlu diganti. Oke, jadi preventive maintenance itu selama ini sudah terjadwal. Ya, sudah terjadwal. Sudah dijadwalkan kan gitu kan? Ya. Baik ada kerusakan atau dalam kondisi baik selamanya, itu sudah seminggu sekali dilakukan maintenance. Oke. Ya, makasih. Pak Nunu. Kamu di dia jurnal kerjaan kan proses mesin robotik, proses lu kamu kerjain kan kamu? Ya Pak, jadi Hairul. Jadi Pak di sana kalau paling cuma kalau disuruh maintenance kita bantu apa kita lakuin kerjain, cuman di sana kita nggak diizinin handle mesin Pak. Jadi Pak, kalau ada problem jadi seorang atau operator Pak, jadi ketika kita ada ini dari sekian banyak pengelolaan sini berarti kalian Pak semua mesti dipegang. Iya Pak,
atau tiap hari beda maksudnya yang beda-beda. jadi tugas operator juga ada untuk maintenance Dan style gitu kan Pak. Jadi kalau misalkan ada maintenance juga kita disuruh ikutan. untuk juga jadi apa operator. PPA tua yang telah memaparkan TKS-nya, pertama dulu Bapak